Seorang siswa SMA diam-diam menyukai wali kelasnya. Saat gurunya menjelaskan pelajaran, ia malah tersenyum bodoh dari bangkunya. Senyum manis yang membuat gurunya salah tingkah. Siapapun yang melihat tingkah polosnya tak akan menyangka bahwa ia sebenarnya siswa SMA berusia 27 tahun. Dulu mereka adalah teman sekelas. Saat masih sekolah, mereka berdua sama-sama peringkat 1. Bedanya, gadis itu adalah peringkat pertama sekolah, sementara ia adalah peringkat 1 dari bawah. Untuk meningkatkan nilai siswa yang tertinggal, sekolah menetapkan sistem kelompok belajar. Mau tak mau, keduanya dipasangkan, namun setiap kali ia meminta pria itu belajar, yang ditemuinya justru seseorang yang sedang tidur atau bermain basket sambil bersenandung. Suatu hari, gadis itu memanggilnya ke atap dan memarahinya habis-habisan. Malamnya, keponakannya yang kebetulan melihatnya belajar tiba-tiba. Ia panik dan memanggil ibunya. Ibunya berlari sambil berteriak, "Anakku, kamu sakit apa sampai mau belajar?" Besoknya, pria itu melemparkan buku latihan pada gadis itu. Saat dikoreksi, jawabannya membuatnya hanya bisa menghela nafas panjang. Wajahnya memang tampan, tapi kecerdasannya tak ikut diwariskan. Walau nilainya buruk, ia sebenarnya sangat baik. Saat melihat preman sekolah mengganggu siswa lain, ia langsung menantang mereka bertiga. Kebetulan kejadian itu disaksikan gadis itu dari atas. Saat lomba berpasangan, kakinya cedera dan hampir menyerah, tetapi gadis itu menggendongnya sampai garis akhir. Sejak itu, ia mulai jatuh cinta padanya dan berusaha belajar sungguh-sungguh. Suatu malam mereka berbagi impian. Gadis itu ingin menjadi pengajar yang baik, sedangkan ia polos mengaku ingin menjadi pasangannya. Namun hidup tidak berjalan mulus. Seorang siswa kaya muncul. Ia menjadi sahabat pria itu, tetapi diam-diam juga menaruh hati pada gadis itu. Suatu hari, rahasia gadis itu tentang kondisi keluarganya tersebar. Padahal hanya pria itu yang mengetahuinya. Pria itu pun mencari sahabatnya untuk bertanya. Keduanya bertengkar di atap dan tiba-tiba sahabatnya melompat. Untung nyawanya selamat, tapi pria itu justru dituduh melakukan percobaan pembunuhan. Gadis itu bahkan memberikan kesaksian yang memberatkannya. Pria itu hancur. Saat ingin menemui gadis itu, ia hanya melihat tatapan jijik dari orang yang paling ia sukai. Ia akhirnya berhenti sekolah. Sahabatnya pergi ke luar negeri, meninggalkan gadis itu sendirian. Bertahun-tahun berlalu tanpa ijazah SMA. Pria itu hanya seorang pengangguran. Untuk bertahan hidup, ia rela bekerja apa saja dengan temannya. Sedangkan gadis itu sudah menjadi guru, tapi sebagai pegawai kontrak. Suatu hari, ia dan muridnya jatuh dari jembatan, dan orang yang menyelamatkan mereka adalah pria yang dulu ia sakiti. Aksi itu membuatnya menjadi pahlawan kota dan disorot media. Pihak sekolah mencoba memanfaatkan popularitasnya dengan mencoba memintanya agar ia kembali bersekolah meski usianya sudah 27 tahun. Mereka bahkan memerintahkan wanita itu membujuknya dengan imbalan status pegawai tetap. Pria itu merasa sangat tertekan karena orang-orang inilah hidupnya berubah drastis dan sekarang mereka ingin mengatur hidupnya lagi. Namun kali ini ia tidak mau diam. Ia ingin kembali, bukan untuk menuruti mereka, melainkan untuk membersihkan nama baiknya dan merebut kembali hidup yang pernah dirampas.